Penyembahan yang sebenarnya saya percaya itulah pengalaman satu momentum di mana setiap kita dapat mengalami Tuhan di dalam penyembahan kita, dan apa yang kita alami di dalam penyembahan kita itu pasti akan berdampak di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Itu penting. Yes, wow. Nah, kalau menurut kalian nih, bisa nggak kalau dikatakan begini? Ini dari apa yang tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Ketika kita memuji menyembah, apa namanya, entahkah itu yang worship leader dan singer, yang di vokal maupun juga yang pemusiknya, sebenarnya yang kita bawakan itu adalah ada dua kesaksian, yaitu kesaksian tentang Tuhan di dalam hidup kita dan kesaksian kita tentang Dia di dalam hidup kita yang bisa kita berikan kepada umat Tuhan yang hadir di dalam ibadah. Kalau menurut kalian nih Pak, dari Tommy dulu deh. Kesaksian Tuhan yang kita bawakan dan juga kesaksian kita ya. Perjalanan kita dengan Tuhan. Dan itu bisa dikemas dalam satu lagu mungkin ya, atau lagu dalam penyembahan ya. Sebab kan gini, kalau kita lihat semua lirik lagu itu kan sebenarnya kan bicarakan tentang Tuhan. Satu, tapi yang kedua ada juga bicara tentang pengalaman kita bersama Tuhan. Penulisnya mengalami sesuatu, kemudian dia saksikan itu sebenarnya melalui lagu yang dinyanyikan. Betul. Nah, berarti sebenarnya dengan kata lain, ini bicara juga tentang kesaksian hidup kita. Bukan hanya istilah kita melayani on the stage di dalam ibadah, tapi juga ini berbicara tentang kesaksian hidup kita. Bagaimana ini loh tadi yang seperti Bro Arthur bilang kan, bagaimana Tuhan itu loh udah menolong saya, ini loh Tuhan yang selalu berjalan bersama saya. Tapi di satu sisi kita juga bicara, ini loh Tuhan yang besar loh, Tuhan yang dahsyat loh, sekalian kok enggak, istilahnya kayak begitu. Gimana menurut kalian, apa yang mungkin tanggapan kalian tentang hal ini? Ini untuk kita supaya lebih apa namanya, share ini ke mereka yang menyaksikan tayangan kita ini, supaya mereka bisa memahami lebih dalam, lebih luas lagi tentang pujian penyembahan. Silakan dari Tommy dulu. Iya. Bagi saya sih begini ya. Ada satu ayat di Wahyu 12 ayat 11 yang berkata gini, dan kita mengalahkan dia atau musuh-musuh kita satu dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian ya. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Artinya kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita adalah oleh karena Tuhan mencurahkan darahnya, dan dia sendiri yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian di dalam darah anak domba, darah putranya. Darahnya itu merupakan satu perjanjian, dan darahnya itu juga yang menguduskan dan membasuh kita dan melayakkan kita. Nah, berdasarkan dengan kebesaran Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, maka selanjutnya dikatakan oleh kesaksian kita. Ada dua berarti, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Ada dalam kehidupan kita yang kita harus tunjukkan, yang merupakan manifestasi dari kedahsyatan karya Tuhan dalam kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita bisa bersaksi, baik itu melalui pujian ya, baik itu melalui lagu-lagu penyembahan yang kita naikkan, merefleksikan perjalanan kita bersama dengan Tuhan ya. Nah, karena kita tahu kita bisa punya perjalanan seperti ini karena Tuhan terlebih dahulu telah menyatakan kebesarannya dalam kehidupan kita. Jadi menyatakan kebesaran Tuhan di dalam pujian penyembahan, dan juga menjadi kesaksian akan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu saya pikir seperti apa ya, satu mata uang dengan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan ya. Jadi kalau berbicara kebesaran Tuhan, dia telah menyatakan kepada kita melalui putranya Yeshua yang telah melakukan penebusan
mati, bangkit, naik di sorga, dan bahkan Roh Kristus diberikan kepada kita supaya kita dapat berjalan dalam dan menjalani kehidupan yang berkemenangan dalam Kristus. Dan waktu kita menjalani kehidupan yang berkemenangan, terobosan atau tantangan masalah yang kita hadapi, dan kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, itu tentunya ada yang namanya kesaksian kita. Oleh darah anak domba, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, dan oleh kesaksian kita bersaksi. Jadi itu semua kita bisa bawakan di dalam pujian penyembahan, di dalam lagu-lagu itu. Nggak ada yang salah dalam hal itu, untuk kita bisa merefleksikan kebesaran Tuhan dan juga bersaksi tentang kebesaran Tuhan dalam perjalanan kita dalam lagu-lagu yang kita naikkan. Arthur, kalau dari sisi musik gimana? Wah, kalau dari sisi musik sebenarnya sama aja ya, sama, karena buat saya itu menyanyikan sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita menceritakan tentang Tuhan. Tapi ada juga hal yang waktu kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh, kadang orang bukan lagi mendengar, tapi orang melihat Tuhan. Amin. Mereka melihat Tuhan. Itu berapa kali sudah terjadi dalam beberapa kehidupan anak-anak Tuhan, terutama yang melayani dalam pujian penyembahan. Jadi ada hal-hal yang kita tahu bahwa karena kita mengenal Tuhan, ya kita mengenal Tuhan. Tuhan itu yang kita menyanyikan tentang Tuhan. Tuhan yang hadir, bukan karena usaha kita kan? Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkati, Tuhan yang lawat, bahkan kita yang menjadi alat instrumen Tuhan. Seringkali kita pun hancur terjamah sama Tuhan. Bahkan kita kadang-kadang dalam tekanan, tidak selalu kan kita semua dalam posisi melayani itu on top. Bahkan saya berapa kali pelayanan justru dalam keadaan yang boleh dibilang the lowest point. Tapi waktu saya berdiri di situ dalam melayani, saya tahu saya punya kemenangan di situ. Saya bisa berdiri, saya dipulihkan di situ. Kadang-kadang ada sorak-sorai yang tidak pernah saya bisa pikir itu keluar waktu saya lagi main. Saya bisa teriak sekeras mungkin. Kalau ada mikrofon mungkin tidak kan. Saya bisa teriak karena saya merasakan kemenangan, dan kemenangan itu termanifestasi beberapa hari kemudian. That's why makanya kalau yang tadi Brother Tommy ngomong seperti keping logam gitu, nggak bisa dipisahin itu. Betul. Karena itu semua tentang Tuhan. Kita nyanyi, kita ngalamin Tuhan, kita cerita tentang Tuhan. Yes. Orang dijamah, orang melihat kita bersama Tuhan. Itu pun orang akhirnya diberkati. Amin. Saya jadi ingat kisah di dalam Alkitab, ada ya kisah di mana ketika satu raja dia seperti terintimidasi gitu ya, dia dikepung, Raja Yosafat, dan dia tanya Tuhan, apa nih yang harus dibikin, dan dia kemudian akhirnya gitu memuji Tuhan. Pada saat itu akhirnya terjadi yang namanya bagaimana Tuhan bekerja di dalam ujian yang mereka naikkan, dan mereka menang. Jadi sebenarnya ketika kita membawa pujian penyembahan kita baik dalam sisi musik maupun juga dalam vokal, sebenarnya ada kesaksian Tuhan di situ ya. Ada kesaksian Tuhan. Nah ini mungkin banyak umat Tuhan yang belum sampai ke situ mungkin melihatnya, sehingga akhirnya ketika mereka datang beribadah, mau ibadah tengah minggu, ibadah minggu, ibadah raya gitu, mereka datang kayaknya mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak membawa hidup mereka sebagai istilahnya tadi istilah di Roma 12 ayat 1 itu, bagaimana mereka membawa offering, yaitu hidup mereka. Simpelnya bagaimana kerinduan mereka kepada Tuhan, sehingga kayaknya mereka nggak connect, nggak ketemu gitu ya, nggak ketemu Tuhan, ataupun mungkin ketemu Tuhan tapi kayaknya cuma di tempat ruang ibadah, setelah itu makan sebagai udah hilang, kayaknya nggak ketemu Tuhan. Gimana menurut kalian? Arthur dulu.
Jadi kalau kita bicara tentang hal itu, balik lagi kita semua kepada pengenalan lagi ya. Jadi harus ada perjumpaan lagi sih, seperti saya bilang sih, tetap balik lagi semua ke hubungan. Harus ada perjumpaan sama Tuhan, baru kita bisa the rest, kita punya perjalanan bersama Tuhan. Itu berjalan seperti berkesinambungan. Betul, ya kan? Betul. Dalam keadaan up and down, dalam tetap mengandalkan Tuhan, tetap bawa Tuhan. Nah, kalau diperhatiin ada hal tentang praise itu so powerful banget ya. Karena praise itu semakin dahsyat waktu kita dalam tekanan. Semakin dahsyat waktu kita keluar dari tekanan dengan pujian penyembahan, itu dahsyat banget. Saya keinget di waktu tentang Paulus dan Silas di penjara. Ya. Nah, kira-kira kan kita bisa ngebayangkan di dalam penjara itu apa yang mereka bisa bikin ya? Di atmosfer aja deh, kita ngomong atmosfer deh. Iya. Atmosfer penjara tuh nggak ada sukacita. Iya. Kalaupun sukacita kalau orang timur bilang, ini sukacita mob nih kayaknya, ya kan? Tapi kalau sukacita sebenarnya mereka kan udah tahu mereka nggak bakal kemana-mana. Apalagi dipasung ya saat mereka kemana? Tapi mereka lihat sesuatu yang aneh yang terjadi. Rasul Paulus dan Silas tuh tiba-tiba mereka bernyanyi, mereka tuh membawa atmosfer yang nggak pernah ada di penjara itu. Ketika mereka nyanyi, mereka bersuka cita, mereka bernyanyi. Bahkan kita tahu kan di kalimat yang Rasul Paulus bilang, rejoice, bersuka citalah. Aku katakan sekali lagi, bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Ternyata itu mereka masih di dalam penjara. Jadi kalau posisi itu adalah gini, banyak sekali orang Kristen itu mereka bukan orang Kristen, orang Kristen dan pelayan Tuhan sendiri, mereka tidak suka lupa bahwa gini, ketika kita datang ke Tuhan, kita bangun hubungan, maka breakthrough itu pasti terjadi. Dan atmosfernya itu, ya kemenangan yang Tuhan udah bikin di kayu salib, Tuhan Yesus sudah buat, itu termanifestasi lagi dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kita punya, kalau kita bicara musuh, kita tidak terlepas dari kita punya musuh. Yang namanya iblis, yang dia tetap coba untuk supaya kita tidak menyembah dia. Dan kita tahu di masa lalu dia adalah malaikat yang melayani di bagian pujian penyembahan. Dan dia benci sekali untuk lihat kita bisa datang, bisa berkasih-kasihan sama Tuhan, ya bisa meninggikan nama Tuhan. Dia tuh benci sekali dengan pujian penyembahan. That's why kenapa waktu pas dipasung nggak tahu mau ngapain lagi, apa yang mereka buat, mereka cuma memuji Tuhan. Dan mungkin saya percaya di bukan hanya Rasul Paulus dan Silas, mereka mungkin bangun kalian di samping-samping itu, bang ini ada apa ya, heboh amat nih, nggak pernah nih kejadian kayak gini di dalam penjara. Dan ketika itu Tuhan menggoncangkan penjara itu. Nah, saya percaya kalau kita semua melakukan hal yang sama, Tuhan pun menggoncangkan semua. Yang kita lihat, wah kayaknya udah gak ada jalan. Ya udah gak ada jalan. Oh enggak. Masih ada jalan ke atas. Masih ada yang bisa kita lihat ke atas. Masih kita bisa menyembah. Luar biasa. Kalau Bro Tommy gimana? Iya, setuju banget tadi apa yang dikatakan oleh oleh Brother Arthur. Saya malah bingung ya kalau orang beribadah minggu terus setelah ibadah mereka tidak mengalami apa-apa. Ada satu pernyataan keras dari Alkitab sih sebenarnya mengenai orang-orang yang seperti ini. Ini Alkitab loh yang ngomong, bukan saya. Jadi mereka menyangkal kekuatan ibadah yang mereka lakukan. Nah itu cukup mengerikan ya kalau misalnya kita melihat ayat ini. Dan bagi saya waktu saya sempat juga menyampaikan ini di beberapa tempat, itu saya rada-rada
ngeri-ngeri sedap. Karena ayat itu 2 Timotius 3 ayat 5 itu berkata gini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Dan Alkitab itu berkata jauhilah mereka itu. Jadi ya, sangat berbahaya sekali terjebak di dalam ritualitas dan rutinitas ibadah. Engkau cuma memandang bahwa ibadah hari Minggu, oh iya gue karena Kristen, ya udah gue hari Minggu gue mesti datang ibadah nih, gitu. Cuma datang itu aja. Datang oleh karena ritualistik, datang oleh karena rutinitas, itu berbahaya. Itu berarti sudah dikuasai sama yang namanya roh-roh agamawi. Dan kalau udah dikuasai sama roh-roh agamawi, akhirnya kita pulang ibadah, itu yang tadi Brother Michelle bilang, kok kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu yang ibadah tidak membawa dampak dalam kehidupannya. Karena apa? Karena saya percaya, nah ini dia, saya percaya yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada perempuan Samaria di Yohanes 4. Saat paradigma banyak orang Kristen ini sekarang masih seperti perempuan Samaria di Yohanes 4. Waktu dia di Yohanes 4 ayat 21 kalau nggak salah, dia berkata gini kepada Tuhan, Tuhan, kami orang Samaria itu beribadah di gunung ini nih, tapi kamu orang Yahudi itu beribadah tuh di gunung Yerusalem gitu loh. Istilahnya dia lagi bilang sama Tuhan, ini mana sebenarnya kita mau beribadah di mana, di sini di bait kami yang di atas, yang di gunung ini, atau yang di Yerusalem sana. Terus Tuhan merubah paradigma perempuan ini yang berkata gini, enggak, satu kali engkau nanti tidak akan beribadah di gunung ini atau di bait suci yang ada di gunungmu ini atau yang di Yerusalem, bukan. Tapi yang Tuhan cari, Bapa cari adalah penyembah-penyembah yang benar dan menyembah Tuhan dalam roh kebenaran. Artinya penyembahanmu nantinya, kata Tuhan, tidak dapat dibatasi oleh 4 tembok gereja lagi, udah gak bisa. Atau 4 tembok tempat yang katanya tempat penyembahan. Bahkan pada saat itu Yesus sedang menunjuk kepada Yerusalem sebagai bait suci yang paling valid pada saat itu tempat orang Yahudi menyembah, memuji, menyembah Tuhan di situ. Tuhan pun berkata gitu, enggak, satu kali nanti ini orang-orang gak akan beribadah di tempat yang, artinya gini, your worship is beyond all the 4 walls. Penyembahanmu itu akan melebihi hanya sekedar waktu engkau menyembah di dalam 4 tembok gereja. Penyembahanmu adalah waktu engkau memberikan dirimu untuk berjalan dalam tuntunan roh dan kebenaran. Nah itu kan kalau memberikan diri untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, itu artinya kan seluruh keberadaan kita yang tadi kita singgung di Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. Itu ibadah kan, ibadah kita. Jadi mengalami Tuhan adalah realitas setiap hari. Bukan hanya kita datang ke hari Minggu baru kita mengalami Tuhan di hari Minggu. Realita mengalami Tuhan kan setiap hari. Betul ya, brother-brother ya. Waktu kita ada di rumah, kita lagi berdoa sama Tuhan. Waktu kita lagi bersalat teduh atau kita sedang menikmati Tuhan di rumah. Juga di dalam perjalanan kita, bisa kita lagi beraktivitas setiap hari. Kita tahu Dia Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Hadiratnya menyertai kita dan rohnya menuntun kita setiap hari. Dan semestinya orang Kristen yang mengerti akan hal ini, mereka akan terus memiliki koneksi atau hubungan sama Tuhan di dalam perjalanan mereka setiap hari. Nah, hari Minggu waktu mereka datang beribadah, itu bukan lagi sesuatu yang rutin lagi, tapi ada satu kegembiraan atau sukacita. Karena apa? Seminggu ini waktu gue jalanin perjalanan gue lepas hari, gila pertolongan Tuhan. Gila waktu gue lagi susah duit, Tuhan sediain. Waktu gue tuh susah beliin anak gue susu, tiba-tiba Tuhan kirim orang untuk beliin gue susu. Ada hal yang ajaib. Karena apa? Hubungan itu akan membuat orang-orang percaya akan melihat kedahsyatan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Nah, waktu mereka beribadah Minggu, mereka beribadah dengan ini nih, kegairahan, karena mereka punya hubungan. Ya, tapi kalau orang yang cuma rutin, ya itu yang katanya tadi 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah, secara badan nih, mereka sepertinya beribadah, datang gereja, tengah minggu datang ibadah tengah minggu, hari Minggu datang ke gereja. Tapi sebenarnya mereka memungkiri kekuatan ibadah yang mereka lakukan. Gila sih, itu berarti udah terjebak banget. Jadi ibadah itu, ya itu rutin aja, tapi gak ada impactnya, gak ada dampaknya dalam kehidupan dan perjalanannya mereka. Jadi yang kata Brother Michelle tadi, gua akhirnya
There is nothing happen, nggak ada sesuatu yang berubah, nggak ada impact, nggak ada dampak. Hidup gue gini-gini aja. Padahal sebenarnya apa yang Tuhan rancangkan, apa Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan setiap orang percaya itu dahsyat. Dan itu dapat dialami waktu setiap orang mengerti dan memahami bahwa mereka memiliki hubungan dengan Tuhan dalam perjalanan mereka sehari-hari itu. Orang tuh kalau lagi dalam sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan, mungkin mereka lebih serius untuk menanggapi Tuhan ketimbang orang yang baik-baik aja keadaannya, nggak perlu gue kayaknya nggak ada kesusahan apa-apa gitu kan. Jadi makanya mereka tuh kayak datang ke Tuhan tuh kayak lakon aja. Bahkan zaman sekarang sih parah sih,